Kelas 9A kita masih melanjutkan materi listrik dinamis. Kalau pada pertemuan sebelumnya judulnya tidak listrik dinamis saya buat ya, tapi sama saja. Jadi makanya saya buat di sini kata ada lanjutannya. Jadi kalau kita sudah belajar kemarin tentang kuat arus listrik, I sama dengan Q per T. Nah kemudian kali ini kita akan belajar tentang beda potensial dan hukum Ohm. Ya, nah tidak susah juga. Yang mungkin paling membuat kita nanti berpikir panjang adalah ketika kita masuk ke rangkaian listrik, baik seri maupun paralelnya. Nah, listrik dinamis itu adalah, sekali lagi sekedar mengingatkan yang sebelumnya, listrik yang bergerak. Perhatikan yang garis bawah ini, bergerak atau mengalir, berbeda dengan listrik statis yang sifatnya diam. Kalau listrik statis kemarin apa yang kita pelajari di sana yaitu tentang misalnya ketika rambut kita digosokkan dengan penggaris, maka akan ada perpindahan elektron dari rambut ke penggaris. Nah, itu dia ya. Tapi sekarang kita bicara listrik dinamis yang disebut juga dengan istilah arus listrik nanti. Ya, arus listrik. Jadi kalau arus listrik sebenarnya jarang kita bicarakan di listrik statis. Istilah arus listrik hanya dipakai dan sering digunakan di listrik dinamis. Oke. Nah, kemudian kamu juga harus pahami bahwa syarat arus listrik mengalir, nanti kita akan belajar rangkaian baik seri maupun paralel ataupun gabungan seri dan paralel. Rangkaian itu harus tertutup. Ya, kalau terbuka tidak ada yang namanya aliran arus listrik. Yang kedua, harus ada beda potensial antara dua titik dalam rangkaian. Nanti kita akan mengukur atau melihat beda potensial yang pada sebuah rangkaian ya. Nah, kalau kita bicara listrik dinamis ini kan dalam kehidupan sehari-hari sudah banyak sekali kita gunakan dan kita lihat. Misalnya kalau kamu menggunakan komputer atau laptop, menyalakan TV, kulkas, dan lain-lain, di sana kita sedang belajar listrik dinamis. Minimal ketika kita memakai baterai pada lampu senter atau pada remote TV, nah sebenarnya di baterai tersebut, ketika bicara baterai tersebut, kita sedang belajar yang namanya apa? Listrik dinamis. Nah, kemudian arus listrik adalah aliran muatan-muatan positif. Artinya nanti ada perpindahan muatan-muatan dari potensial tinggi ke potensial rendah. Itu yang kita pelajari. Agak berbeda dengan aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Tetapi bicara arus listrik atau arus konvensional lah kita sebutkan, itulah perpindahan dari potensial tinggi ke potensial rendah, positif ke negatif ya. Nah, apa yang kita akan pelajari pada pertemuan kali ini yaitu beda potensial atau tegangan listrik. Nah, ini adalah besaran yang menyatakan dorongan terhadap elektron-elektron agar dapat mengalir. Lebih jelasnya pengertiannya yang ini saja. Nah, beda potensial adalah banyaknya energi yang dikeluarkan untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik yang lain. Nah, berarti banyaknya energi, kita simbolkan W, untuk memindahkan muatan listrik. Kita simbolkan kemarin muatan listrik apa? Q. Oke, nanti kita perhatikan rumusnya ya. Oke, banyaknya energi W untuk memindahkan muatan listrik. Jadi ketika kita bicara beda potensial atau tegangan listrik, itu seberapa besar energi yang dikeluarkan untuk memindahkan muatan listrik. Beda potensial ini nanti kita simbolkan dengan huruf V. Besarannya adalah V ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, saya udah coret-coret sebenarnya tadi ini, meskipun kurang rapi, kamu rapikan di bukumu ya. Nah, kemudian ada alat untuk mengukur arus listrik kemarin, entah saya tulis apa tidak, itu amperemeter. Tetapi alat untuk mengukur beda potensial adalah voltmeter. Ulangi, alat untuk mengukur arus listrik adalah amperemeter, alat untuk mengukur beda potensial adalah voltmeter. Tetapi ingat, pemasangan voltmeter dan amperemeter beda nanti. Ya,
Kalau amperemeter harus dipasang seri, pemasangan seri ya. Nanti bagaimana rangkaian seri, bagaimana rangkaian paralel nanti kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Harus dipasang seri dengan komponen yang akan diukur kuat arusnya. Jadi komponennya itu kita pasang seri dengan amperemeternya. Beda dengan voltmeter, voltmeter harus dipasang secara paralel dengan alat atau komponen mana yang akan kita ukur beda potensialnya. Ingat, terkadang kan tidak harus berhitung nanti soalnya, tetapi pengertian-pengertian mendasar begini mesti kamu ingat. Kadang kan nanti kan tidak hanya rumus-rumus di fisika, tetapi bagaimana pengertian-pengertian seperti ini yang harus kamu paham ya. Nah, secara matematis rumusnya adalah V sama dengan W per Q. Nah, beda potensial atau tegangan listrik rumusnya adalah W per Q. Makanya definisi dari beda potensial adalah banyaknya energi yang dikeluarkan untuk memindahkan muatan listrik. Ya, V adalah beda potensial dalam satuan volt, W adalah energi listrik dalam satuan joule, Q adalah muatan listrik dalam satuan coulomb. Nah, kemarin sebenarnya di listrik statis sudah kita pelajari hal ini ya. Oke, ini semakin menguatkan kita untuk semakin memahami. Nah, bagian kedua yang akan kita pelajari pada hari ini adalah hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini ditemukan oleh si Ohm. Oke, nah, bunyinya begini. Kuat arus listrik I, udah saya coret ini, listrik I, yang mengalir pada suatu rangkaian. Sebenarnya ada yang buat dalam suatu konduktor. Karena apa? Arus listrik biasanya mengalir pada benda atau alat yang disebut dengan konduktor. Karena lewat konduktor arus listrik bisa mengalir dengan baik. Ada yang disebut dengan isolator. Isolator itu adalah penghantar yang tidak baik dalam menghantarkan listrik. Contoh-contohnya nanti bisa kita perhatikan di berikutnya. Kemudian ada yang disebut dengan semikonduktor. Itu diantara konduktor dan isolator. Masih bisa, tetapi tidak sebaik konduktor. Nah, kuat arus listrik adalah hukum Ohm adalah kuat arus listrik yang melalui pada sebuah rangkaian pun boleh begitu dibilang. Kuat arus listrik yang melalui pada sebuah rangkaian adalah berbanding lurus dengan beda potensial. Berarti ada kata beda potensial V atau tegangan listrik ya, yang ada di antara ujung-ujung rangkaian, di ujung-ujung konduktor. Jadi beda potensial itu ada pada ujung-ujung konduktornya atau rangkaiannya. Nah, tetapi dia akan berbanding terbalik dengan hambatannya R. Kita simbolkan R resistor kalau berupa alatnya. Oke. Kuat arus listrik I berbanding lurus dengan beda potensial tetapi berbanding terbalik dengan R. Ditulis begini. V sama dengan I kali R, atau I sama dengan V per R, R sama dengan V per I. Di mana V beda potensial, satuannya volt, R hambatan dibuat dalam huruf omega begini, atau boleh ditulis ohm aja. Kemudian I kuat arus listrik, satuannya ampere. Rumus yang tiga ini sering dibuat dalam bentuk segitiga seperti ini. Bagaimana membacanya? Di atas V, di bawah I dan R. Misalnya V sama dengan, tutup aja V, V sama dengan I kali R. I sama dengan V per R, ini per ya, atau R sama dengan V per I. Sudah? Nah, sekarang kita masuk ke salah satu contoh soal. Saya sudah tuliskan contoh soalnya seperti ini. Hambatan listrik 9 ohm dirangkai dengan baterai yang memiliki tegangan 6 volt. Berapakah nilai kuat arus listrik yang mengalir? Ini kan mudah saja bagimu. Oke, berarti hambatannya R sama dengan 9 ohm, tegangannya V sama dengan 6 volt, kemudian yang ditanya adalah I. Kita jawab.
Oke, I tadi apa? Ketika rumus ini I sama dengan V per R. Berarti I sama dengan V per R. V-nya tadi berapa? 6 volt per R-nya berapa? 9 ohm. Atau bagi 3, 2 di sini 3, berarti I sama dengan 2 per 3 ampere. Oke, demikian hanya 10 menit pelajaran kita kali ini. Nah, kemudian kamu akan mencatatnya rapi, kemudian segera upload. Jangan tunggu sampai malam lagi. Sudah? Oke, selamat belajar, selamat memahami. Tuhan memberkati.